Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari Universitas Muhammadiyah R. Fahrudin. Di sini kami akan menyelesaikan tugas akhir kami, yaitu tugas AIK, di mana kami di sini akan mewawancarai di PCM Muhammadiyah Panongan. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wa bihi nasta'in wa ala muridin yawadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Puja-puji syukur mari kita panjatkan kepada Jatlillahi Robbi, Allah Robbi Jati, yang mana berkat rahmat dan karunia kita bisa dapat berkumpul dalam keadaan sehat walafiat. Salawat dan salam mari kita tercurah limpahkan kepada baginda kita, yakni Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Baik, Bapak, perkenalkan kami dari Universitas Muhammadiyah R. Fahrudin. Kami di sini ingin berkenalan di PCM Panongan ini, Pak. Kami di sini ingin menyelesaikan tugas akhir kami, yaitu dari tugas AIK. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dari Mas siapa tadi? Ripal. Ya. Kita lanjutkan satu lagi pimpinan Muhammadiyah PCM Panongan yang hadir ya, Pak Marji selaku wakil ketua tugas, dan rahmat dan salam semoga tercurah kepada pimpinan Nabi kita, Nabi besar Muhammad SAW, di mana dengan perantaraan beliau kita masih aktif di sini semua ya, menjalankan salah satu perintah Allah Subhanahu Wa Taala ya, yaitu penyampaian risalah untuk agar Islam itu bermanfaat bagi seluruh umat manusia. Baik, kemudian mari kita senantiasa bersyukur kehadirat Allah Subhanahu Wa Taala juga, di mana masih diberi kesehatan sehingga saya Pak Nur dan Pak Marji dan rekan-rekan yang kemarin sih saya sudah kasih Pak Agusani, Pak Agusani selaku sekretaris PCM Bank. Ya, jadi sebelum lebih lanjut, saya perkenalkan saya sendiri, Sunet Kaswoto ya. Kemudian samping saya Pak Marji selaku wakil pimpinan cabang Muhammadiyah Panongan. Kita semua, jadi kalau bicara tentang sejarah singkat Muhammadiyah di Panongan, saya sendiri masuk Panongan ini tahun 2000. Tahun 2000 jadi warga Panongan. Raya sudah ada waktu itu, tapi lebih kepada ikon ya, lebih kepada ikon, pintu gerbang, kemudian apa namanya, ruko-ruko, rumahnya sendiri masih bisa dihitung. Nah, pada tahun itu sebenarnya sudah ada kepengurusan Muhammadiyah, tetapi secara legalitas maupun secara apa namanya popularitas ya belum terdengar. Waktu itu di Panongan ini saya sudah melihat adanya gerakan-gerakan Muhammadiyahan yang pada waktu itu dipimpin oleh Bapak Nur Haji Santo. Kebetulan tahun 2000 itu kan masih hangat-hangatnya pasca reformasi ya. Jadi banyak pertumbuhan partai-partai baru, diantaranya Partai PAN. Kebetulan waktu itu pionirnya adalah Bapak Bin Kadis, mantan Ketua Pimpinan Pusat Muhammadiyah.
Nah di Panungan ini selain kami yang sudah ada dulu mencoba mencari saudara, mencari teman di PAN itu, ternyata ada orang-orang Muhammadiyahnya yang di dalamnya, termasuk Khoza, Ahmad di Santo. Nah dari situlah akhirnya kami bergabung di tahun 2015 lah ya, kita mengadakan Mustaq pertama di Kecamatan Panungan. Waktu itu ada Pak Soto, Pak Dr. Birmono. Alhamdulillah yang terpilih adalah Dr. Birmono selaku Ketua Pimpinan Cabang Muhammadiyah untuk periode 2015-2020. Kemudian di 2020 sampai 2022 karena tragedi internasional ya, bukan tragedi nasional lagi, kita kenal dengan pandemi, berdasarkan aturan dan petunjuk dari pusat bahwa setiap program yang sifatnya musda, musgil maupun musrah itu apabila setelah selesai dari utama, dan utama pun tahun 2022, sehingga musyawarah wilayah, musyawarah daerah sampai musyawarah kecamatan pada tahun 2020 dilaksanakan, dan di pimpinan cabang Muhammadiyah Panungan sendiri alhamdulillah dari 9 pimpinan terpilih Bapak Dr. Beto sebagai ketua pimpinan cabang. Jadi tadi yang disampaikan di Muhammadiyah itu ada pimpinan pusat, kemudian ada pimpinan wilayah itu skalanya provinsi, kemudian ada pimpinan daerah skalanya kabupaten, kota, kemudian ada pimpinan cabang skalanya kecamatan. Dan dalam Muhammadiyah di satu wilayah kecamatan ketika memungkinkan wilayah itu banyak oleh anggota-anggota Muhammadiyah yang ingin mendirikan cabang yang sama, mungkin kalau dibolehkan ya, lah ya, dibolehkan dalam satu kecamatan boleh membuat 2 cabang. Ya. Begitupun ranting, seperti halnya ranting Citra Raya dan ranting Mekarbakti. Itu kan satu desa, satu kelurahan. Tetapi di Mekarbakti sendiri ada ranting, di Citra Raya sendiri ada ranting. Pada itu ranting istimewa sebenarnya, karena di dalam ranting ada ranting dan itu dibolehkan. Tujuannya agar setiap kegiatan yang ada di wilayah tersebut dapat terakomodir dengan baik. Di samping berkomunikasi sesama antar ranting maupun desa, dan bersama bergerak dalam satu wilayah yang namanya PCN dengan cabang seperti hari sekarang. Selanjutnya saya ucapkan terima kasih sekali bahwa keberadaan Unimar Kabupaten Tangerang ini selain mengenalkan tentang apa itu Muhammadiyah, kemudian cita-citanya Muhammadiyah, kemudian untuk apa Muhammadiyah didirikan, kemudian Muhammadiyah itu bergerak dalam bidang apa. Itu kan kalau di mata pelajaran atau mata kuliah Muhammadiyah kan ada itu. Ada ya. Muhammadiyah didirikan oleh siapa, tahun berapa, tanggal berapa, di mana, untuk apa didirikan, bergeraknya dari mana. Itu pengetahuan umum secara Muhammadiyahan. Tetapi nggak tahu saya kalau sekarang ini Muhammadiyahan itu apakah di dalamnya juga termasuk tentang apa namanya tata cara, termasuk peribadatan. Karena kalau zaman kami dulu Muhammadiyahan itu lebih kepada mengenalkan tentang organisasinya dan pergerakannya. Nah, ketika sudah masuk ada di dalamnya, baru kita dikenalkan tentang tata caranya, termasuk ibadahnya yang kita kenal dengan satu keputusan bersama yang namanya HPP, himpunan putusan tarjih. Nah, jadi seluruh tata cara peribadatan yang masuk dalam ranah Muhammadiyah, lingkungan Muhammadiyah, tata cara ibadahnya mengacu kepada HPP. Jadi saudara-saudara semua, dan itu yang selama ini belum mengenal Muhammadiyah ya secara dalam, baru dari luarnya saja. Jadi Muhammadiyah itu bukan hanya sekedar lembaga pendidikan. Pendidikan itu adalah salah satu dari amal usahanya Muhammadiyah. Salah satu di antara sekian, termasuk rumah sakit, panti jompo, ya kan? Kemudian apalagi tahfidnya, pesantrennya. Nah, di samping pergerakan sehari-hari yang ada di bawah seperti kami ini. Dan seterusnya, bagaimana mengenalkan Muhammadiyah kepada masyarakat setempat. Oh, Muhammadiyah itu adalah Islam, sama seperti halnya organisasi yang lain. Dan Islamnya Muhammadiyah itu bersifat pembaharuan, bukan berarti memperbaharui.
Karena semua ajaran yang diajarkan di Muhammadiyah semuanya tidak ada yang baru, semuanya lama. Tidak ada yang baru. Tidak ada yang baru. Hampir tidak ada yang baru. Yang baru itu adalah cara berpikirnya. Ajarannya sama, takbirnya Allahu Akbar, ya. Rukuknya subhanallah wa bihamdihi Allahu Akbar. Dengar enggak? Dengar ya. Kemudian sujudnya juga duduk dan terdua sujud. Katanya sama. Tidak ada bedanya dengan organisasi yang lain, dengan organisasi Islam atau organisasi yang lain. Yang membedakan adalah bagaimana Muhammadiyah itu hadir di tengah-tengah masyarakat bangsa menjadi sebuah pencerahan yang menuju berkemajuan, dengan tujuan akhir adalah mengembalikan masyarakat Islam ke yang sebenar-benarnya sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah Rasul. Cukup ya, bertanya ya, terima kasih. Bisa ya, dan ada manfaatnya lebih sedikit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanti pimpinan. Terima kasih pada bapak-bapak sekalian sudah berperkenalan saja terkait Muhammadiyah. Cukup Pak. Betul. Pimpinan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Arif Nur Hasan. Kami dari Universitas Muhammadiyah, Bapak. Di sini kami ingin menyelesaikan tugas akhir. Tapi di sini izinkan kami perkenalkan kelompok kami terlebih dahulu sebelum tugas kami akan dilontarkan kepada Bapak sekalian. Perkenalkan, ini teman saya namanya Sahrul, dan sampingnya ada Pak Hidayat, dan ini Pak sebelah belakang saya ada Bapak Tulus, dan sebelah sini ada Nofri, dan sebelahnya ada Haji Nugroho, dan sebelahnya ada Zaki. Mungkin cukup sekian perkenalan dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya asal dari Sukabumi, sekarang saya tinggal di Tiga Raksa, Pak. Saya akan memandu saja acara ini sampai jam 12 lah ya. Jam 12 telur selesai dan mudah-mudahan membawa manfaat. Saya akan mulai dari masing-masing menanyakan, masing-masing punya hak dulu 3 kali pertanyaan dulu maksimal ya, supaya nanti adil. Saya satu-satu dulu. Yang dari sini dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, Ketua, bagaimana PCM Muhammadiyah berkontribusi dalam pengembangan masyarakat? Oke, ya. Maksudnya berkontribusi kepada masyarakat. Ini wajah manfaat buat masyarakat. Untuk sementara sambil menunggu Bapak yang hadir, kita jawab dulu ya dari tadi 4 penanya tadi. Mohon diperhatikan kalau ada yang kurang, mungkin ada lagi nggak Bapak? TikTok aja ya. Semoga Pak. Saya ingin menjawab apa pertanyaan yang pertama ya, masalah dan Mas Dani, Pak, visi masalah yang dihadapi PCM. baik, misi-misi dan kendala yang dihadapi ya. Baik, pimpinan Muhammadiyah Panongan, kalau bicara misi-misi itu sebenarnya sama dengan pimpinan pusat gitu ya, cuma harus samakan satu ya. Akan tetapi kita punya sendiri ya untuk PCM Panongan secara khusus, yaitu menjadi PCM yang mampu diandalkan untuk menjadi salah satu PCM yang berkontribusi mewujudkan cita-cita Muhammadiyah, ya, mewujudkan cita-cita Muhammadiyah itu ya yang tujuan Muhammadiyah disampaikan Pak Sekretaris tadi ya, gitu. Kemudian misinya itu adalah yang pertama mewujudkan dakwah bilhal, ya, dakwah bilhal tentunya di sini di Panongan. Dakwah bilhal dakwah bilhal itu apa ya, action langsung dan terusnya gitu ya, aktual kan gitu ya. Kemudian artinya
di daerah Panongan di segala bidang. Nah, adapun bidangnya itu apa saja, yaitu sesuai dengan program yang telah dicanangkan sejak dari Muktamar Muhammadiyah di Solo kalau tahun kemarin, dari pimpinan pusat, pimpinan wilayah, kemudian pimpinan daerah, lalu pimpinan cabang. Nah ini nggak sama tujuannya ya, apa programnya harus mengatur itu tadi ya. Dalam rangka mencapai misi tadi, visinya itu mewujudkan dakwah fil hal. Kemudian membangun kesalehan anggota. Cara mencapainya visi tadi, misinya selain yang pertama tadi, yang kedua adalah membangun kesalehan anggota agar bisa bersama-sama kita semua pimpinan dalam mencapai tujuan Muhammadiyah ya, sesuai dengan program yang dicanangkan setiap periode. Itu visi misi. Nanti secara detailnya kalau belum sempat nulis akan kami kirimnya. Nanti Pak Sekretaris bisa kita komunikasi. Sudah kami siapkan. Kemudian yang kedua tadi tentang masalah ya. Masalah yang dihadapi. Oke. Masalah yang dihadapi itu tentu ada ya. Semua organisasi apapun, bahkan kita teman-teman mahasiswa pribadi saja ada masalahnya, apalagi kita organisasi baik itu ekstern maupun intern ya. Nah kalau untuk intern itu prinsipnya kita masalahnya ya kita anggap bukan masalah ya. Karena di Muhammadiyah itu adalah kolegial sifatnya ya. Jadi kita itu pimpinan cabang itu ada 11 orang ya. Yang dipilih 9 pimpinan ya. Kemudian 9 pimpinan itu ditambah dengan Aisyah. Ketua Aisyah itu menurut nomenklatur pimpinan pusat sekarang harus masuk sebagai salah satu anggota pimpinan cabang gitu kan. Kemudian karena kita memilih ganjil, maka 11 satunya adalah untuk wakil sekretaris. Gitu. Jadi saya ketua, kemudian ada 8 wakil ketua, kemudian ditambah 1 wakil ketua dari Aisyah dan 1 wakil sekretaris dari wakil sekretaris dari yang terpilih angka paling tinggi nomor 10 ya dalam masyarakat. Itu kendala intern sedikit lah kendalanya karena kita bisa atasi. Contoh, Anda teman-teman mahasiswa mau dialog dengan kami pimpinan cabang, ya kan? Ya. Karena kami nggak semuanya bisa hadir, nggak masalah. Kami berempat bisa mewakili, ya kan? Nah itulah artinya kolektif kolegial di kepengurusan atau kepemimpinan Muhammadiyah di seluruh Indonesia ya. Kemudian yang ekstern, nah tentu banyak, tapi saya mungkin akan mencontohkan saja dan ini yang terjadi ya. Dulu awalnya kita katakanlah mendirikan cabang dan berkantor di sini itu adalah kendala ya, karena ada kesalahpahaman beberapa masyarakat, tepatnya oknum masyarakat ya, gitu ya. Karena itu biasalah di masyarakat itu ada yang suka, ada yang tidak suka ya. Nah, itu termasuk dalam mendirikan gedung dakwah ini. Nah, kita pertama ada kendala, tapi kita bisa atasi ya. Itu karena Muhammadiyah itu hadir sebenarnya di tengah masyarakat itu untuk memberi dan membantu, bukan meminta, kan gitu ya. Akhirnya kita jelaskan apa tujuan Muhammadiyah Panongan ini ya, kemudian masyarakat semua pimpinan ranting yang sebagai juru bicara menjelaskan ke ranting masing-masing
ada ranting di Agar, ranting Panongan, ranting di Peralaya, ada ranting Mekar Bakti. Akhirnya nggak masalah sampai sekarang. Justru keberadaan kami ini sudah memberikan apa ya, katakanlah sumbangsih dan berbuat yang bermanfaat untuk masyarakat Panongan dan sekitarnya. Contoh, ini sekaligus mungkin menjawab pertanyaan tadi ya, ada yang apa yang sudah diberikan kan gitu ya? Contohnya kita kan ada TK apa ya? TK Aisyah Bustanul Anfal itu di Serkan 1 ya, Serkan 1 di situ belakang SMP Negeri ini. Di situ masyarakatnya katakanlah ada yang mampu, ada yang nggak mampu ya, dimanapun ada yang begitu kan. Nah, yang masyarakat tidak mampu itu siswanya kita berikan karena mereka memohon dan kita tahu anak yatim dan orang miskin gitu ya, makanya kita bantu untuk bebas SPP Pak ya, gitu. Kita bantu bebas SPP itu salah satu ya untuk dari segi pendidikan. Kemudian dari yang sosial itu kita adakan santunan yatim dan duafa ya, ini hampir setiap tahun dan setiap tahun Pak ya, terutama bulan Ramadan. Nah, selain bulan Ramadan kita juga ada lazismu. Nah, lazismu itu adalah salah satu lembaga yang ada di Muhammadiyah, Pak. Lembaga Amil Zakat Infak Sodakoh Muhammadiyah. Nah, itu lazismu. Nah, di situ itu adalah salah satu kegiatan lazismu itu adalah menghimpun zis ya, zakat infak sodakoh dan menyalurkannya. Penyalurannya ini kita di masyarakat sekitar ini sudah ya. Nah, kemudian yang terbaru itu adalah krisis air kemarin. Mungkin ada yang lihat ya di sekitar sini. Masyarakat sini kita mati ya, dan termasuk di Citra ya, saya tinggal di daerah sana ya, itu susah juga air. Nah itu kami mendistribusikan membantu air melalui pimpinan-pimpinan ranting. Nah itu artinya yang sangat bermanfaat, yang sudah kami lakukan antara lain itu ya. Satu lagi, jika kita Idul Adha itu kan teman-teman ada yang berkurban ya, nah itu pembagiannya pun kita utamakan yang masyarakat sekitar sini, walaupun kurbannya nggak dari sini kan gitu ya. Jadi artinya dari kami warga Muhammadiyah membagikan daging kurban kepada seluruh masyarakat, bukan milik-milik gitu ya, seluruh warga negara Indonesia. Bahkan yang muslim pun kita kasih kalau memang itu termasuk ya yang hasil ya. Mungkin ini kalau ada yang menambahkan dari boleh, ada yang menambahkan kendala masalah manfaat sekaligus dirangkum ya di sini. Jadi Pak Ketua tadi sudah langsung merangkum semua apa yang ditanyakan. Kalau ada yang kurang jelas bisa di. Atau pertanyaan kedua siapa Bang Agus? Tadi apa sudah kejawab belum yang kedua? Pertanyaan Dari sisi manfaat tadi sudah bagi kedua dan sebagainya, ya kan? Kendala sendiri. pertanyaan terjawab sudah? Tidak. Atau yang dulu? Kalau saya menambahkan terkait dengan kendala, ya kendala. Mungkin ini kendala secara umum ya. Kalau saya memperhatikan secara umum umat Islam itu kan secara organisasi besar itu ada NU, ada Muhammadiyah, itu sebenarnya mirip-mirip saja. Cuma kalau di Panongan, secara dilihat dari secara ritual ibadahnya itu hampir-hampir mirip sama Muhammadiyah, hampir-hampir mirip kalian ya kan. Cuma kalau masuk ke organisasi Muhammadiyah ini agak ribet. Nah ini kendala. Mungkin nanti Mas Sisko bisa kasih tips gimana supaya orang tersebut bisa menjadi masuk dalam satu
sama menjadi organisasi Muhammadiyah, memajukan Muhammadiyah dan lain-lain. Itu secara keterkaitan. Sehingga memang secara organisasi Muhammadiyah di Patungan anggotanya tidak terlalu banyak. Ya, masih banyak yang tanda kutip tidak berorganisasi. Padahal organisasi itu perlu, sangat-sangat perlu. Orang yang terlibat dalam suatu organisasi itu ada nilai plus biasanya. Ya, buat pribadi, buat keluarga dan buat masyarakat. Karena organisasi itu mengorganisasi, mengkoordinasi semua jenis kegiatan. Contoh tadi saya sampaikan ada hewan kurban. Hewan kurban saya punya, tapi tidak ada yang koordinir. Ya nggak jalan. Tetapi kalau ada yang koordinir, entah itu NU, entah itu Muhammadiyah, organisasi lain, nah itu menjadi jalan dan menjadi terdistribusi. Itu berkat organisasi. Contoh itu. Saya sarankan para mahasiswa ikut organisasi, apapun yang mau dan sebagainya. Karena organisasi sangat besar manfaatnya. Ya. Ada yang menambahkan? Bagus. Itu nanti masalah kegiatan-kegiatan ya, tidak masuk tadi keberadaan Muhammadiyah ini, eksistensinya ke masyarakat sekitar itu apa? Apa yang didapatkan? Tadi disampaikan oleh Pak Ketua. Samping seluruh kegiatan-kegiatannya sifatnya manfaat itu umum, tidak hanya untuk warga Muhammadiyah. Termasuk tadi kan, kebetulan saya diamanahi oleh pimpinan daerah Aisyah, menjadi kepala sekolah MTK Padu Aisyah. Jadi melalui proses yang disampaikan tadi, kita juga memberikan bantuan dalam bentuk SPP dan yang lain-lain. Termasuk masalah bahkan Muhammadiyah Patungan juga pernah membuat program untuk BPJS bagi para mabor di seputaran Kecamatan Patungan. Program-program itu ya alhamdulillah walaupun tidak berjalan 100%, tetapi sudah dicanangkan dan sudah dijalankan. Kemudian untuk kerohanian, pimpinan cabang Muhammadiyah Patungan setiap bulan sekaligus mengundang ya Muhammadiyah Patungan di gedung dakwah ini mengadakan pengajian rutin, pengajian tafsir Quran. Alhamdulillah hari besok ya, jangan tidak berhadir. Kalau bulan yang lalu kita undang Ustaz Tommy, ya, Ustaz yang dari mana? Toat ada kami kemarin. Kalau yang insya Allah di bulan ini dari MBS Muhammadiyah Open School Bogor, Dr. Ahmad. Ya, Ahmad. Nah, sebenarnya kegiatan-kegiatan yang lain banyak ya yang tidak disebutkan. Itu termasuk kegiatan taksim ibu-ibu setiap hari Sabtu, kemudian taksim remaja juga ada, taksim PCPM, pimpinan cabang pemuda Muhammadiyah. Lokasinya juga di sini. Nah, secara optimal kebermanfaatan gedung ini belum optimal, tapi diupayakan. Kegiatan itu akan tetap berlanjut dan tidak hanya diikuti oleh warga Muhammadiyah saja. Termasuk kedepannya seandainya ada di antara teman-teman yang hobi atau yang suka yang desain, insya Allah kita bisa ada di sini. Ya, kita dari Sabtu atau dari Ahad. Oh, tempat ada, saya punya kan gitu, tinggal boleh di rumah jalan. Kemudian kendala-kendala sudah dijawab. Kemudian kebermanfaatan bagi masyarakat sekitar sudah jawab. Kita Satu lagi yang program organisasinya Pak. Iya, baik. Baik, untuk program kerja tadi sudah saya singgung ya. Kita tidak boleh membuat sendiri-sendiri, akan tetapi mengacu dari program kerja yang sudah ditetapkan oleh pimpinan pusat Muhammadiyah. Kemudian diturunkan ke pimpinan wilayah Muhammadiyah, lalu dari wilayah turun lagi ke pimpinan daerah Muhammadiyah, dan di sini tentu program kerja di pimpinan cabang Muhammadiyah Patungan. Nah, itu mengacu ke yang sudah digariskan, yaitu antara lain
di majelis ekonomi kita ada ya. Kemudian di majelis tablik ya, ada lagi majelis tikdasmen ya, pendidikan dasar menengah ya, kemudian lembaga pengembang ekonomi UMKM misalnya ya. Kemudian ada lagi majelis kader ya. Lalu ada majelis seni budaya. Nah, kami dari masing-masing pimpinan dan wakil pimpinan ini membidangi itu. Misalnya contohnya majelis ekonomi kebetulan berhalangan hadir ya hari ini Pak Basiran, yaitu antara lain programnya adalah meningkatkan atau membuat startup usaha ya anggota gitu ya, sehingga perekonomian khususnya di wilayah PTN Pamangan ini nanti maju ya. Tentunya bukan maju hanya untuk warga Muhammadiyah, tapi juga warga secara keseluruhan masyarakat. Kemudian majelis tablik tadi seperti yang disampaikan Pak Agus, itu antara lain program kerjanya meningkatkan keimanan dan ketakwaan anggota tentu ya secara umum. Kemudian caranya itu salah satunya kajian tafsir setiap bulan tadi ya. Kemudian itu rutin. Kemudian ada pengajian taksim itu setiap Sabtu. Misalnya tadi nanti Mbak ini ya hari Sabtu ada waktu luang, silahkan ikut gratis ya, kita semua gratis, masyarakat sekitar pusat bisa ikut. Kemudian pemuda itu ada ngaji tahsin juga untuk pemuda Muhammadiyah. Jadi teman-teman di sini yang ingin bergabung baca Al-Quran dari nol ya, caranya makhluknya ya, hurufnya bagaimana yang benar, pengucapan. Nah itu malam Ahad, malam dulu ya, di sini ada yang diadakan oleh pemuda Muhammadiyahnya. Silahkan kami undang bergabung ya teman-teman. Kemudian ada juga ngaji fikih ya atau hadis, itu yaitu masih di bawah bagian tablik, yaitu kajian Bulughul Maram, itu kita ada. Nah, kemudian untuk bagian kesejahteraan sosial itu juga ada ya. Kemudian kegiatannya antara lain tadi ketika ada programnya yang masyarakat mengalami kesusahan, apa yang perlu dibantu dengannya krisis air tadi ya. Kemudian Pak Profesor bagian apa Pak? Saya itu majelis seni budaya dan pengembangan olahraga. Nah, majelis seni budaya dan pengembangan olahraga programnya juga sudah ada ya, salah satunya seni bela diri, kita ada Tapak Suci Putra Muhammadiyah ya. Kemudian pengembangan olahraga nanti akan kita adakan turnamen. Nah nanti kami harap misalnya turnamen apa yang digemari masyarakatnya, yang semua bisa badminton ya kan, atau tenis meja, nanti kita undang ini budaya olahraga. Kemudian Pak Mardi juga itu memimpin salah satu majelis ekonomi Pak ya. Informasi dan pustaka ya. Nah, itu kita ada programnya. Ini antara lain, nanti jelasnya kita share ya. Karena kalau satu persatu waktunya enggak. Terima kasih. Ada yang belum terjawab? 4 pertanyaan tadi? Sudah Pak. Sudah ya? Ya. Oke, saya berkesempatan yang baru hadir tadi, yang saya sebut ibu Mak atau Mbak, salah satu mewakili, barangkali ada pertanyaan, ada pesan pertanyaan dari dosen atau apa, monggo disampaikan. Saya kenalkan dulu dalam kesempatan dulu bicaranya aja, silakan. Atau kerja Atau sudah terwakili tadi pertanyaan? sudah ya? Oke, saya presentasi pertanyaan yang kedua. Monggo kalau ada lagi Yang belum yang belum jelas atau ada pertanyaan baru
pertanyaan baru monggo terkait dengan Muhammadiyahan yang belum ditanyakan. Adakah? Saya beri kesempatan, tidak harus ketua, siapapun boleh bicara. Monggo. Belajar ngomong. Mahasiswa sudah pandai semua berbicara ya. Kan yang susah itu bertanya, Bertanya. yang mudah menjawabnya. Iya. Monggo. Belajar. Oke. Silakan. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan saya di sini, struktur organisasi PJM Panoman apa saja ya? Oke. Ada yang lain? Saya jawab. Ada yang lain? Struktur organisasi PJM Pademangan, pimpinan cabang Muhammadiyah Pademangan. Nanti disampaikan semua melalui ketua tadi ya. Nanti dikirim by WA. Di sana nggak ada. Oh iya Pak. Ada semua. Termasuk program programnya ada. Kalau ini kan hanya verbal aja disampaikan kan. Secara dokumentasi insya Allah nanti akan disampaikan dan ini kita pada rahasia. Jadi umum lah ya. Diharapkan para mahasiswa di sini bisa bergabung menjadi anggota Muhammadiyah. Karena itu belum di istilahnya belum di apa ya? Di rapat kerjanya belum akan membuat dokumen yang atas nama makanya kameramennya lebih condong ke film horor. Ada semua karena sutradaranya lagi mencari nih. Karena lagi mencari peran untuk menjadi peran utama. Karena sutradara itu punya keinginan ada figur tokoh film yang sudah mendekati terkenal. Jadi ada yang mendampingi dari Pak Parman. Nah, siapa yang punya Audi nih? Kantor aja nanti di kotak. Nanti Japri. Iya Pak. Silakan yang punya itu satu akan membuat. Yang kedua akan istilahnya semacam pendidikan, program pendidikan khususnya di bidang kalau film itu sinema